Hai, saya Mata Suherman. Hari ini masih ditemani oleh Koko Ferry Rusli. Nah, kalau kemarin kita ada bahas mengenai sinematografi, nah sekarang kita mau bahas mengenai flow-nya di dalam sinematografi. Nah, kembali lagi. Kembali lagi sama di acara Koko masak-masak. Ferry Rusli. Masak-memasak bersama Ferry Rusli. Gimana cara bikin bakmi, Pak? Waduh, itu panjang ya nggak? Kenal itu bakmi. Bakminya Koper lah. Nanti. Nanti itu ada episode sendiri. Nah, kemarin kan udah bahas soal gearnya sinematografer. Kalau produksinya sendiri sebenarnya flow-nya gimana sih, tim-timnya di dalamnya itu? Oke, jadi aduh nih panjang ini. Gak Jadi kalau konteksnya syutingan film deh ya contohnya. Kalau ngomongin produksi udah pasti panjang. Ada paling atasnya misalnya EP. EP itu executive producer. Bisa jadi dia yang punya PH juga sometimes. Intinya orang yang punya idea yang emang mau ngejalanin project dan punya dananya biasanya, atau bisa jadi investor. Terus biasanya habis itu ada produser tuh yang akan bertanggung jawab ya projectnya jadi itu produser sih, maksudnya dari budgeting, terus nanti dia milih krunya bisa jadi, terus komunikasi sama director, terus nentuin realistis nanti produksinya berapa hari untuk nge-post itunya gitu. Pokoknya sampai film jadi gitu loh. Karena kalau udah ngomongin produksi, seidealis apapun kalau udah jadi produksi dan berurusan sama dana ya, biasanya sih semua tim itu pasti harus berkompromi sama yang namanya ya macam-macam ya, biasanya sih budget gitu kan. Karena yang penting sampai film atau project itu jadi kan, itu kan yang paling penting. Terus ada apa lagi? Kalau dari lu sendiri kan DOP ada. Tadi baru nyampe produser ya? Oh, masih belum. Ya lanjutkan. Panjang masih. Kita director, terus director sendiri ada tim penyutradaraannya, nanti ada script continuity, terus banyak nanti banget ya? ada DOP pun nanti ada banyak tuh, nanti gua ada gaffer, ada anak lighting, ada grip, terus nanti ada kalau di produksi itu ada art director atau yang ngurusin art gitu kan. Terus nanti ada makeup, wardrobe, belum nanti ada bagian produksi lagi tuh bawaan yang di tim produser ya, yang ngurusin kita nanti kalau misalnya syuting, akomodasi, urusan makan, jemputan. Tapi ada loh sumpah. Itu kalau di iklan itu ada list tersendiri tuh. Oh gitu. Ya sih kalau udah begadang berhari-hari. Tapi kita nggak pernah kebagian. Jadi yang kebagian tuh biasanya klien, agensi kalau di iklan atau sutradara. Nanti tim kamera nanti barangkali dia mau ngelamar tuh widget buat gue. Itu belum ada ya. Jadi siapa nih gitu kan. Tim kameranya ada tukang pijit. Nah, biasa bisa berapa banyak orang kalau bikin film gitu? Wah, kalau film sih kayaknya minim 100. 80 sampai 100 sih. 80 sampai 100. 100 sih wajarnya sih biasanya. Yang udah-udah gitu. Tapi memang tergantung skala produksi. Tapi umumnya rata-rata segitu. Tapi kalau yang skala produksi yang lebih gede ya lebih banyak lagi. Luar biasa. Gitu. Nah, kalau timnya lu nih, kita spesifik ngomong ke DOP. Ya. DOP gimana? Apa aja? DOP. Jadi yang pasti ada gue sendiri. DOP. Perkenalkan. Terus DOP itu bisa jadi punya camera operator, jadi yang mengoperasikan kamera. Jadi bisa jadikan satu project atau satu film itu membutuhkan atau sutradaranya kadang mau 2 kamera biar lebih efektif kadang, atau kadang kebutuhan khusus, misalnya kalau film action yang adegan tertentu butuh bahkan mungkin lebih dari 2 biasanya. Misalnya kalau adegan tabrakan mobil gitu misalnya ya, yang notabene tidak bisa diulang gitu kan, atau adegan ledakan yang kalau diulang tuh sulit sekali. Jadi ngakalinnya shotnya itu ya udah dari kameranya sekalian satu take gitu kan. Gitu. Terus itu kamera operator. Ada lagi gaffer itu chief lighting. Jadi semua kebutuhan lighting
karakter lighting DOP mau bikin apa itu biasanya komunikasinya ke chief lighting itu gaffer. Nah gaffer juga punya anak lighting, ada lagi bawahan lagi gitu. Terus itu gaffer juga tugasnya ini, jadi selain ngurus lighting, dia juga biasanya kalau dari satu project nentuin misalnya lokasi ya, ini naruh gensetnya di mana, kapasitas listriknya gimana, atau kalau misalnya harus nyolok lampu, dia juga yang mikirin kelistrikan di rumah itu kapasitasnya berapa sih, amannya gimana itu gaffer. Terus ada lagi key grip. Key grip itu pernah dengar istilahnya? Belum pernah. Jadi grip itu yang berhubungan sama, ya makanya grip-gripan. Dia berhubungan sama naruh kamera di mana. Oke. Misalnya kan ada kebutuhan khusus ya, misalnya Di atas gitu. ya gue mau top shot gitu kan. Nah yang nentuin amannya, safety-nya kamera tuh nyantol di atas dan enaknya itu key grip. Banyak ya, misalnya kamera movement. Karena key grip itu biasanya orang kenalnya itu yang ngedorong dolly, tahu nggak? Maksudnya yang umum orang muda itu, itu tuh yang dorong dolly gitu. Okay. Itu kan karena kebutuhannya memang untuk mau kamera movement, misalnya track in atau track ini. Itu kan alatnya sebenarnya key grip juga yang bertanggung jawab untuk taruh itunya di mana, pasnya di mana gitu key grip. Tapi itu banyak. Harus strong dong, harus strong. Nah, kalau yang ya tapi kan banyak anak buahnya juga, misalnya ada bantuan atau pengawal alat. Karena memang alat-alat itu berat sih. Iya kan, kebayang gue ngeliatin lu punya video gitu kayak anjir banyak banget ya, dan kayaknya jumbo gede-gede Iya, gitu. Iya, harus ngangkat kalau kayak painter gitu, dolly painter yang paling berat yang ada mesinnya yang bisa bergerak atas turun otomatis. Itu kayaknya 200 kilo something gitu. Jadi kalau sekali ngangkat ya 4 sisi, satu sisi satu orang. Kalau berdua doang sih, aduh Hercules juga itu kalau bisa berdua doang gitu. Makanya jarang ada cewek ya? Ada cewek nggak sih kalau di beginian? Sebenarnya bisa bilang memang jarang. Iya kan? Makanya gue kemarin sempat magang, buka magang, buka 2 orang, gue mau 1 cewek. Karena memang masih jarang, serius. Magang saya. Aduh. Cici masa. Iya kayaknya jarang banget ngeliatnya nggak sih? Emang kayaknya. Tapi benar. Mungkin karena pekerjaannya ya kasar juga, berat bisa juga dibilang ya? iya masih banyak membutuhkan fisik ya. Fisik. Walaupun dibilang ini, tapi ada juga gitu maksudnya ya. Bukan berarti sama sekali nggak ada. Iya, mesti yang benar-benar mental. Cuman memang nggak sebanding lah kalau ngomongin jumlah. Walaupun banyak juga sih gitu. Terus biasanya kalau yang di bawah lu bisa ada berapa banyak orang? Tergantung produksinya lagi. Iya, tadi gue juga belum kelar ya ngomongin itu ya. ya. Oh iya, maaf diselak. Dari gara-gara grip itu. Ulang. Gak apa-apa. Maaf diselak. Nanti ngomongin jumlah gak apa-apa, masih relate. Iya, masih relate. Jadi kita ini ada gaffer, ada grip. Ya, gue yang paling penting lupa ada ASCAM, asisten kamera. Oh, asisten kamera. Itu first AC, ada juga second AC, asisten kamera ya. First AC, asisten kamera itu biasanya juga jadi fokus puller. Jadi kalau masalah, kalau di film itu kan nggak ada lensa autofocus. Jadi dia yang harus fokusin. Okay. Itu juga penting banget. Karena ya mostly ya semua film, kayaknya bukan mostly sih, pasti semua film bioskop yang kalian lihat itu karena memang nggak ada lensa sinema yang autofokus. Jadi semua pernah kejadian kayak tato ininya nggak tajam gitu. Sering. Jadi makanya itu poin yang sangat penting. Tapi kan faktornya memang banyak ya. Maksudnya gitu-gituan. Cuman sebisa mungkin sih makin kesini itu harus perfect sih memang, karena mengganggu mata ya kalau ngomongin cerita. Iya, kalau sampai katakan meleset gitu, terus bisa diakalin nggak sih? Nggak bisa kan? Maksudnya kalau foto kan masih bisa ada sharpen, apa kalau video kan? Sharpen dikit, cuman nggak bisa. Aneh seberapa kan? ngeblurnya sih. Iya. Maksudnya kesalahan lensa itu nggak akan bisa di Photoshop, bener kan? Iya, betul. Nah, jadi that's why itu poin penting gitu. Terus jadi ada ASCAM. Siapa lagi? Biasanya ada lagi kamera boy, maksudnya masih di bawah ASCAM, masih di tim kamera. Itu yang ngebantu ASCAM ya, maksudnya kayak ganti lensa. Kalau ASCAM kan maksudnya lebih detail ya, dia kadang sampai meeting, kita cek lokasi dia ikut, karena emang harus tahu kebutuhannya, kebutuhan alat segala macam, dia nyiapin kamera. Tapi ada lagi kayak runner atau best boy, kamera boy itu
ya ngambilin ini ya, ngambilin lensa, mau ganti lensa, ganti filter. Walaupun terdengar seperti ya elah ngangkat-ngangkat doang, tapi untuk masuk tim kamera jadi camera boy itu nggak sembarangan karena satu attitude kerja ya, maksudnya lensa sinema itu kan luar biasa mahal ya kalau buat gue tuh. Iya. Mahalnya tuh bahkan filter tuh satu gitu ampun deh. Mahalnya ampun. Ya bisa dibilang bahkan apa ya, satu biji kamera sinema tuh kebeli mobil kayaknya. Sampai kenapa-napa ya? Bukan kenapa-napa lagi itu. Jadi even banyak kan yang kayak gue mau dong ikut, gue angkat-angkat deh, apa deh, gue bantuin ini deh. Sembarang gitu. angkat ini. Bukan Gitu. sembarang. Maksudnya itu harus tahu cara kerjanya, cara angkatnya. Maksudnya mereka sometimes sedisiplin itu gitu kan. Bahkan kalau udah pakai pelikan nggak boleh didudukin, nggak boleh ini, nggak boleh lupa nutup. Ntar ada yang sembarang angkat berarakan semua. Nah, maksudnya walaupun terlihat pekerja kasar gitu ya kayaknya, tapi kalau nggak biasa, waduh jangan deh. Iya betul sih. Udah sih biasanya di tim gua biasanya ada orang-orang itu masalah jumlah tergantung, cuman biasanya 5-8 orang tuh umum ya. Maksudnya tergantung kebutuhannya. Orang lighting bawa berapa orang, grip apakah dia bawa asistennya lagi gitu kan. Terus apakah butuh apakah cuman Askam aja satu cukup, apakah butuh satu lagi, itu tergantung skala produksi. Ketika alatnya makin banyak atau kebutuhan setnya besar, butuh lighting yang luar biasa, pasti otomatis krunya banyak. Kru terbanyak gue pernah ngerjain iklan, itu memang harus 2 kamera, 2 tim, terus set studio tapi gede banget, bener-bener harus macem-macem. Itu total paling banyak gue 23 orang. 23 orang, oh my god. Banyak banget. Banyak, ribet. 23, iya. Nasi boxnya banyak juga. Ngaturnya juga ribet ya. Ngaturnya ribet. Ya makanya tergantung skala produksi sih memang. Bisa juga gue tim kecil mah nggak masalah. Kalau kayak kamera kayak tadi lo bilang kan ada yang dari top, dari mana, itu yang mutusin dari lo juga ngambil berapa? Ya biasanya sih itu memang bagiannya DOP ya. Biasanya hasil penentuan kita mau ngambil shot dan ini begitu treatmentnya seperti itu biasanya udah diomongin. Biasanya bedahan hasil dari skrip, terus misalnya sutradara memang sometimes sudah mau itu, atau memang idenya dari DOP dan sutradara juga setuju. Bisa pernah sampai berapa banyak pasang kamera? Pasang kamera, mostly sih paling sering sih 2 sih gue. 2? Belum pernah sampai yang aneh-aneh sampai 6 kamera gitu. Wow. Ngancurin apa gitu? Ngancurin apa? Gue belum pernah ngerjain action. Belum pernah yang sampai ngeledakin yang film besar gitu, belum. Terus kalau syuting di luar negeri itu kan katanya lu punya ada di Instagram, ada yang di Melbourne tuh. Kalau syuting di luar negeri ribet nggak sih perizinan apa segala macam? Oke, syuting di luar negeri tuh sebenarnya udah berapa kali ya. Kalau syuting yang cuman gue pernah ngerjain series, ngerjain bukan dokumenter sih, ada ngerjain video art lah. Itu kalau misalnya kita memang tim kecil, terus kameranya mirrorless atau yang nggak heboh ya, itu fine. Malah di luar negeri tuh justru easy banget, karena orangnya nggak kepo, terus nggak butuh yang macem-macem. Selama itu memang tempat umum ya, tempat wisata, itu nggak aneh-aneh gitu. Jadi nggak perlu surat-surat apa izin ke ininya. Skala produksi ya, kalau yang kemarin beberapa kali series apa cuman kamera kecil, Ronin, bahkan ada yang sampai pakai sound juga. Gue lupa di negara mana ya, itu ada aturannya jelas. Asal selama kru tidak lebih di atas tidak lebih dari 12 orang, lo fine ngapain aja. Dan itu bukan project yang komersil, iklan TV atau gimana ya, itu boleh. Karena sempat samperin gitu sama petugas, tapi mereka nggak apa-apa, cuma ngecek aja gitu. Gitu. Tapi kalau yang di Melbourne itu karena ngerjain TVC, alat kita juga heboh, maksudnya pakai kamera sinema, pakai grip, pakai track juga, pakai dolly, terus lampunya juga gede-gede, terus juga artisnya juga orang dikenal gitu kan. Kalau itu memang full service bisa dibilang, semua lokasi yang kita syuting izin, karena kita diriin tenda buat talent, buat make up, base camp buat makan segala macam itu. Kalau yang kayak gitu izin tentunya. Tapi kalau ngomongin alat,
kemarin mix sih, kayak kamera dan lensa dan aksesoris yang bisa kita bawa itu kita bawa sendiri dari rental di Jakarta. Sisanya kayak yang gede-gede semuanya rental dan tim sana. Jadi gaffer, grip itu juga orang sana. Iya, jadi lebih costnya juga mungkin jadi lebih murah juga ya? Atau mau nggak mau sih, karena kan kita nggak mungkin bawa alat bawa semua ratusan kilo ke luar negeri. Iya sih, betul. Gitu. Nah, dari film-film yang udah pernah lo bikin, ada cerita yang berkesan kah? Yang tidak bisa dilupakan? Sebenarnya bukan kalau tidak bisa dilupakan pasti kalau ngomongin film kan itu projectnya berkesan semua ya. Cuman kalau cerita menarik sebenarnya ya balik lagi ke Love for Sale 1 ya, karena film pertama pasti banyak yang berkesan kalau pertama gitu. Gimana tuh? Cuman saat itu bukan berkesan ya, malah poin gue pada saat pertama ditawarin bikin film itu, gue sempet nolak. Kenapa? Karena ngerasa seperti belum layak gitu. Aduh. Karena beneran kayaknya kepikiran bebannya kayak wow gitu kan. Gue yang otodidak gitu ya, sebelumnya ngerjainnya series apa gitu. Pernah sih ngerjain film pendek, cuman untuk sebuah film layar lebar bioskop itu kayaknya punya pressure, beban pikiran tersendiri. Jadi bener-bener pas itu cepet ya. Saat itu kan ditawarin sebenarnya sama produsernya Angga kan ya, Angga Sasongko. Per, gue ada film nih Love for Sale, lo aja yang ngerjain ya gitu. Wah, enggak ah. Jadi langsung begitu. Emang lo yang ngedirect? Bukan, temen gue katanya. Apalagi gitu maksudnya. Iya. Kalau sama orang kenal, oke deh. Gue udah sering nih kerja sama lo. Lo udah tahu gue gimana, gue udah tahu lo gimana. Iya, kalau nggak kenal masih lebih deg-degan lagi ya. Ini nggak kenal, saudara. Aku takutnya kan workflow-nya mungkin beda, ekspektasinya tidak sesuai. Pokoknya banyak lah kepikiran macam-macam. Pokoknya yang saat itu ditawarin cepet, nggak dulu deh gue gitu. Gitu, cuman ya bisa dibilang jorokin lah ya, dipaksa. Maksudnya kayak lo yakin nih gitu, kayak udah lo aja deh gitu kan, udah ketemu aja dulu gitu. Gitu, cuman maksudnya ya menariknya itu sih, maksudnya kayak gue malah sempat mundur gitu, kayak menolak gitu secara. Terus ada persiapan nggak? Maksudnya persiapan khusus yang memang buat dia karena perdana gitu, lu ada sampai belajar apa atau nyiapin apa? Persiapan khusus udah pasti ada ya ketika lo nerima tanggung jawab yang tidak biasa gitu kan. Ada beban pikiran, tadi bahkan sempat nggak mau dulu gitu kan ya. Itu udah pasti sebenarnya kita otomatis ya bakal mikirin gitu, harus gimana. Cuman kalau buat gue yang udah lewat nih, persiapan yang terbaik tuh memang dijalanin aja sih. Dijalanin aja. Karena memang apa ya, kapasitas lo yang lo ngerasa mungkin saat itu nggak layak, apa segala macam, itu percuma banget. Lo akan nyiapin apapun itu percuma banget ketika lo memang ketika apa ya, ketika ngelakuinnya ya pembuktiannya di situ sih. Apakah lo memang udah siap apa belum gitu loh. Dan dari situ bukan berarti akan 100% berhasil gitu ya. Pasti ada aja yang lu nggak puas. Terus misalnya nggak, tidak sesuai harapan. Nah disitulah menurut gua the real apa ya, persiapannya sih gitu. Jadi dijalanin aja lah. Selalu ada first time, selalu ada malam pertama. Waduh. Ya pasti ada gagalnya. Iya betul sih. Bapak kalau nggak disikat dihajar aja ya nggak pernah tahu ya rasanya kayak gimana. Pasti kita mikirin tetap ya. Pasti mikirin, berusaha, tapi ya just do it. Terus ada tips gak buat teman-teman yang mungkin tertarik buat masuk ke industri sinematografi? Masuknya lewat pintu mana? Pintu mana? Kalau ngomongin itu apa ya? Gua bisa dibilang jalur otodidak. Itu akan jadi mungkin different banget gitu ya sama orang-orang yang lain gitu ya. Jalur orang bisa beda-beda. Tapi memang kalau jalur terbaik yang mau masuk ke industri ya sebenarnya lewat sekolah. Karena lo akan belajar secara runut ya, secara benar. Terus dengan sistem akademisi, setelah lu lulus segala macam lu juga dapat circle-nya, lingkungannya. Lu kan pasti punya senior, lu punya dosen yang akan nyemplungin lo. Maksudnya lingkungan lo udah orang film misalnya, orang syutingan. Otomatis lo bisa misalnya gampang dapat jalur magang. Kayak kelar
bahkan mungkin lagi kuliah, udah lu ikut gue deh bantuin. Itu kan otomatis udah nggak sengaja lu masuk kan sebenarnya gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk otodidak kayak gue mungkin yang banyak ya, bahkan background gue banyak banget hybrid kayak gue bilang. Gue belajar di cafe juga, gue ngelakuin fotografi juga, dan itu semua udah jadi profesional lah, udah nyari duit di situ semuanya. Sampai sekarang ke DOP. Seperti cerita gue yang di awal ya, gimana gue bisa masuk ke sini. Kalau buat gue itu penting, lo nggak usah ambil pusing, lo kerjain aja project yang, karena sering sekali orang berkecil hati kalau gue ya. Kayak misalnya di film, ada yang nanya, bro lo ngerjain apa di sini, lo tim apa gitu. Beberapa ada yang kayak, gue cuman still foto, gue cuman BTS. Ada kata cuma, maksudnya berarti kan dia seperti apa ya? Gue cuman ini nih, nggak penting peran gue gitu kan. Betul. Tapi kan ada beberapa orang yang mentalnya mungkin pekerjaan yang sama. Temen gue yang ngerjain, lo apa di sini? Gue still foto ini. Lo beda dong mental dari jawab, mental itu aja udah beda. Intinya lo harus kerjain yang. Jadi dia kayak ngeremehin sama kerjaan yang. Bisa dibilang sometimes yang ngerendahin apa ya? Sebenarnya wibawa tuh bukan pada alat, bukan pada apa ya, profesi yang nempel sama kita. Wibawa atau isi seseorang itu ya emang sebenarnya di orang itu sendiri, benar nggak sih? Iya betul. Maksudnya dari lo nggak akan tahu ya. Toh gue juga awalnya dari still foto kok. Terus bisa jadi DOP gimana? Ya panjang banget. Cuman intinya ya tadi kalau gue bilang kisah gue itu aja kan sebenarnya word of mouth kan. Orang nggak akan kenalin lo, orang nggak akan rekomendasiin lo kalau lo satu nggak capable, kedua lo nggak asik mungkin, karena menurut gua attitude tuh penting banget. Iya, attitude nomor 1 sih. Banyak orang jago banget segala macam, cuman gua nggak mau kerja sama dia misalnya. Atau misalnya dia udah nyaman dulu sama kita, masalah teknis atau misalnya skill bisa lah, bener gak sih? Betul. Maksudnya kayaknya untuk di industri kayak gini ya, buat gua tuh trust paling tinggi. Betul sih. Buat gue ya itu trust yang paling tinggi. Jadi ya itu sih, lo nggak akan direkomendasi orang, lo nggak akan apa ya dikenalin gitu kan. Itu sih poinnya. Jadi jangan anggap remeh semua kerjaan. Gue cuman weddingan, gue cuman videographer weddingan kok gitu kan. Itu banyak banget yang kayak gitu ke gue gitu. Jadi ini apa yang kita punya sekarang mesti disyukurin dan dimaksimalin, karena ya abis ini kemana jalannya kan pasti ada jalan. Maksudnya ya mentalnya itu sebenarnya dari diri lo sendiri gitu. Ya betul. Gitu sih. Jadi jangan berkecil hati sih. Ngomong lu kan ada magang juga kan? Magang sometimes ya, cuman karena sekarang memang lagi pandemi ya, jadi ribet. Gue selalu biasanya kalau syuting ada produksi yang agak panjang gitu ya, film atau series, biasanya gue suka izin belakangan ke produser, gue boleh nggak buka magang gini, karena memang berdasarkan dari background gue ya, gue ingin ambil andil lah dari apa yang gue bisa lakuin. Mungkin banyak orang yang nggak lewat jalur pendidikan dan bingung masuk mana. Ya udah gue ajak aja, siapa tahu sebenarnya bukan belajar dari gue sometimes. Yang penting lo ada di set, lo ada di produksi, lo ya kayak gue kenal Askam di 2009, dekatnya sama dia. Bisa kemana-mana gitu kan. Mungkin karena gue ajak dia, mungkin bisa nanti asik sama anak artnya, sama produser, bisa ke produksi, kenal, nggak tahu mungkin dia cocoknya ke divisi lain. Cuman karena ada di set, ada di itu, mungkin membuka peluang yang kita nggak akan tahu gitu kan. Gitu. Jadi memang berani aja sih. Kalau mau ngomongin masuk yang jalur gilanya ya, gue ada cerita satu teman gue, dia ngefans sama Pixar, dia demen sama animasi. Terus dia pingin tahu gitu loh, itu di film, semua film Pixar credit title yang namanya produser, dia cari, dia Google, dia emailin satu-satu. Gila gak? Luar biasa. Dan sekarang temenan. Bisa ada apa diundang, maksudnya ada acara animasi apa ya gitu, terus diajakin email-emailan gitu. Maksudnya bisa ketemu dengan real person produser. Kalau buat dia kayaknya ya gue sih bodo amat, gue kontak aja Fer, dia manusia juga kan gitu. Dan itu maksudnya ya sometimes orang kan keburu minder ya, misalnya mau magang atau mau kenal, mau belajar, sometimes ya belaga gila aja, udah kontak aja udah. Kalau nggak dibalas ya udah santai aja. Yang penting siap nggak dibales gitu. Tapi kan yang penting kita udah ngirim.
Mereka Ya, juga pastinya ngirim yang sopan lah ya. Nah, iya, itu yang penting. Sometimes. Jangan ngirimnya yang enggak. ajak syuting dong Kak gitu. Iya, harus ada bahasanya. Ya gitu. Iya sih, betul banget sih itu. Ya zaman sekarang apalagi ya istilahnya kayak internet ya, cari informasi orang itu kan gampang ya sekarang. Iya benar. Jadi mau cari kontaknya mereka, website atau apa kan bisa jadi satu alternatif juga sih. Sometimes kan kita emang udah minder duluan aja sih, kayak nggak mungkin dibalas lah sama Iya, dia. siapa gue? Aduh, iya. Dia kayaknya ini banget gitu. Iya. Bener sih. Gitu sih. Jadi buat teman-teman jangan berkecil hati, jadi banyak banget jalannya. Terus nanti mungkin kalau ada mau magang-magang, kalau nanti sudah selesai pandemi ya bisa di follow Instagramnya Ferry Rusli. Karena saya mau ikut magang nggak diterima. Aduh. Oke. Ribet bawa cici ini. Saya mau ikut padahal Tapi beneran. kapan-kapan Iya, boleh dong main mau ke set. mau banget ikut karena penasaran, karena kalau kayak Ferry cerita kan kayak gini gitu nggak kebayang karena gue belum pernah di dalam onset tuh lapangannya. beda banget suasananya. Jadi kayak mau dibilang settingan gini gitu, tapi kalau nggak ngelihat pakai mata kepala sendiri kan kayak aduh bayangannya beda pasti kan. Ngerasain sehari aja kuat apa enggak kita tes. Mari kita coba loh, jadi challenge ini. Oke, thank you banget hari ini sudah Sama-sama. dikunjungi, sudah Thank you berbagi. Mudah-mudahan buat teman-teman bisa jadi informasi yang berguna juga ya. Jadi bisa ada motivasi kalau mau masuk ke dalam dunia sinematografi gitu ya. Thank you banget. Jangan lupa like, comment, subscribe dan juga share. Thank you for watching.